Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu lagi di dalam One Way Ministry. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam doa yang penuh kuasa ini, kita masuk seri ketiga, saudara. Kita masuk seri ketiga, doa penuh kuasa, yaitu yang pertama, doa yang penuh kuasa itu dibahas di dalam seri ke-20, yaitu gunakanlah firman Tuhan pedang roh sebagai senjatanya. Menggunakan firman Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus puasa 40 hari itu kan ditanya sama iblis, Tuhan selalu jawabnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, nah, itu harus doa yang penuh kuasa. Pertama harus pakai firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, maksudnya saudara pasti harus pakai firman Tuhan, karena yang bisa menuntun ke seluruh kebenaran Tuhan cuma Roh Kudus. Pakai pedang roh, firman Tuhan. Terus yang kedua, yang kemarin, yang sesi 21, itu harus menggunakan pujian penyembahan. Nggak usah minta-minta, saudara. Kita nggak perlu minta-minta, cukup muji nyembah Tuhan tok. Nanti semua masalah kita, berkat-berkat kita, jalan keluarnya itu ada pasti. Dan hikmat itu akan muncul dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, perkataan kita, dan perbuatan tubuh kita itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saudara, poinnya di situ. Jadi tidak ada poin-poin lain lagi. Yang ketiga, sekarang di sesi ke-22 ini Tuhan mengajarkan bahwa jikalau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Allah itu apa? Allah adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat-ayat itu ada semua. Makanya gini, di dalam carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan kerajaan Allah, bukan masalah makanan dan minuman, tetapi masalah kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, yaitu adalah masalah kebenaran. Jadi firman Tuhan menganggap gini, kalau kita berdoa di Markus 11 ayat 2, ya Markus 11 ayat 24 kalau nggak salah, mengatakan demikian, saudara. Jikalau engkau berdoa, anggaplah engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya itu iman, saudara. Percaya bahwa pengharapanmu itu tidak sia-sia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas, saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan masih belum terwujud, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, makanya di Markus 11 menggenapi ayat firman Tuhan itu, yaitu anggaplah kamu sudah menerima, jikalau engkau berdoa maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang penuh kuasa itu adalah yang pertama harus sesuai tuntunan Roh Kudus, sesuai kehendak Allah, yaitu menggunakan pedang roh, firman Tuhan. Sudah seperti itu belum doa kita? Kalau masih kedagingan, saya katakan itu nggak akan dijawab sama Tuhan, karena itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu aja, ya. Di Yakobus sudah dijelaskan, doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu tidak dijawab sama Tuhan, ya. Poin pertama jangan lupa di sesi 20, ya, mengajarkan gunakanlah tuntunan Roh Kudus. Berdoa harus dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, terus dalam tuntunan Roh Kudus itu harus menggunakan firman, karena Roh Kudus hanya bisa menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Lah, yang ke sesi 21, kita itu harus kembali kepada diri kita. Aslinya siapa? Kita dicipta Tuhan untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Jadi doa itu tuntunan Roh Kudus, nanti kita akan dituntun hanya memuji nyembah Tuhan tok lho, masalah kita selesai semua. Apa ora hebat,
Katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya saudara. Semuanya. Ini sesi ketiga ini semuanya. Nah, poin yang ketiga ini. Ya, poin yang ketiga ini adalah anggaplah kamu sudah menerima maka hal itu akan diberikan kepadamu. Contohnya seperti ini saudara. Saya cerita sama anak saya begini. Kamu nggak apa-apalah. Nanti nek kamu naik kelas dengan nilai yang baik, standarnya minimal sekian ya. Nanti kamu mintamu apa? Aku minta HP, mamanya begitu. Ya udah, nanti dikasih HP. Dia saya kasih pengharapan ya. Dia saya kasih pengharapan dan dia belum menerima sebelum melakukan apa yang ia lakukan, yaitu menuruti standar perjanjian dia sendiri. Dia sendiri yang janji sama diri saya, Pak, aku nanti nilaiku segini ya Pak. Nah, aku lulus dengan nilaiku segini, aku nanti diberi ini ya Pak, aku pengen ini ya. Itu dia memiliki pengharapan, percaya ke orang tuanya, dia dan memiliki komitmen, janji dengan siapa? Lah, dengan orang tuanya, supaya nanti pada saat nilai lulus dengan nilai seperti itu dan terwujudlah imannya, yaitu harapannya. Nah, sama seperti ini saudara, Tuhan ajarkan, anggaplah kamu sudah menerima maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya seperti itu saudara. Kita itu berharap, pengharapan. Makanya iman itu pengharap. Anggap sudah kamu menerima maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya begini, seperti contoh saya sama anak saya tadi. Tuhan itu memberi pengharapan kepada kita, kita berdoa sesuai tuntunan Roh Kudus, sesuai firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan yang tak sempat kita pikir renungkan rancangan atas setiap kehidupan kita itu sudah disediakan Allah sama kita. Seperti contoh-contoh yang di sesi ke-21 kemarin ya, bahwa kita nggak usah minta-minta aja, hanya memuji nyembah Tuhan, Tuhan sudah genapi. Nah gitu loh, maksudnya semuanya itu akan terwujud. Pengharapan kita itu akan terbukti bahwa Tuhan tuh nggak pernah bohong terhadap janji-janjinya. Tetapi kan Tuhan katakan, kowe harus janji loh sama aku, komitmen loh, harus menjadi pelaku firman loh ya, setia sama aku loh ya. Nah, kan intinya seperti itu. Maksudnya kita punya anak terus anaknya nggak setia sama orang tuanya, malah setia sama orang lain, terus balik itu melakukan segala sesuatu hanya untuk orang lain, sama orang tuanya nggak pernah nurut. Lah terus gimana? Nek itu anak kita, bukan anak kita jojok itu. Nah, nek kita anak-anak sudah pilihan Tuhan, kita itu dipilih loh saudara. Dan semua ya, contoh ya, kita dipilih itu anugerah. Kita diberi iman, itu anugerah. Kita dituntun dalam Roh Kudus, itu anugerah. Semua itu pemberian Allah saudara. Nggak ada. Saudara sekarang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau itu hasil usahamu, dagingmu, nggak awet. Nanti lihatan, kamu kan nggak bertobat lagi. Kamu pasti melarikan diri dan kamu menyangkal Yesus. Buktinya apa? Kalau nggak percaya, ini buktikan omongan saya, bahwa setiap apa yang kita lakukan, ya apa yang kita lakukan di dalam daging, itu pasti banyakan berbuat dosa dan menyangkali kebenaran bahwa kamu percaya Tuhan Yesus. Hawa nafsu masih berkuasa, ya toh. Apalagi nek wis masalah duit, ya toh. Uang itu adalah mamon kalau Tuhan katakan. Makanya kita sering jatuh dalam dosa karena uang. Karena uang kita membenci orang. Karena uang kita hawa nafsu kedagingan, ingin berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Karena uang. Mamon saudara. Gak usah minta-minta di sesi ke-21. Tuhan sudah cukupkan pasti. Di firman Tuhan yang ke sesi 20 sudah dikatakan, lek kowe sesuai tuntunan Roh Kudus, nggak ada yang nggak dijawab sama Tuhan. Doamu penuh kuasa pasti, karena kehendak Tuhan yang kita ikuti itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus memuji dan menyembah Tuhan, kembali ke porsi semula, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, dicipta untuk sebagai fungsi untuk memuji dan menyembah Dia. Hanya memuliakan nama Tuhan aja loh hidupan kita ini. Hanya ya. Tapi banyakan yang seperti sesi ke-20 disebutkan, mosok kepala Tuhan Yesus tubuhnya berbuat dosa terus. Ya, laki-laki ya,
yang tidak kuat dengan hawa nafsu, ya toh. Bahaya, hati-hati. Perempuan-perempuan juga yang menyebabkan awal dosa itu perempuan. Maaf ya, saya sebutkan lagi. Ini semua dosa itu terjadi karena perempuan. Awal-awalnya itu pasti perempuan yang membuat dosa. Lah, laki-laki itu cuma objek penderita itu. Ya, objek berikutnya penderita. Aduh, dunia, ya itulah daging. Namanya hidup dalam roh, dalam daging itu seperti itu, saudara. Makanya kalau di TV itu sering dikatakan kan gini, ada iblis, ada malaikat putih, ada malaikat hitam. Sing malaikat hitam ngajak-ngajaki hancur, hidup tidak benar, yang putih hidup yang benar. Lah itu sebetulnya gambaran ya, di dalam Tuhan itu hidup di dalam roh atau di dalam daging. Dalam daging itu ya hawa nafsu tok ini loh. Padahal kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, Alkitab katakan apa, saudara? Ya, sesi-sesi yang sudah khotbah-khotbah saya yang di depan itu kan sudah jelas, saudara. Itu semua sudah disalibkan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus dan mengenal Yesus, itu semua kedagingan kita sudah disalibkan. Sudah disalibkan belum, ayo dagingnya? Hawa nafsunya, masih marahan, masih membenci orang lain, masih merasa diri benar sendiri. Terus apalagi, ayo banyak toh amarah, sombongan, ya toh, seneng menyimpan kesalahan orang lain, diungkit-ungkit terus, berbuat baik diungkit-ungkit terus, ya. Lah gimana? Ngomongnya ngaku Yesus tapi perbuatannya tidak kasih, kan ya repot, saudara. Dikuasai oleh bapak pendusta mau, nah gitu mau minta doa yang penuh kuasa, nggak bisa, saudara. Mau beriman gimana, yakin menerima, wong hawa nafsune lihat dunia belum dijawab-jawab, ya semakin gini, saudara. Saya akan cerita nih. Kalau tidak yakin menerima, maka hal itu tidak diberikan kepada kita. Itu semakin banyak kita tidak yakin, semakin mundur jawabnya, saudara. Coba sekarang gini, sampai sampean, nggak usah sampean lah, anak kita aja lah, aku cerita anak saya aja lah. Anak saya sekolah kelas 1. Jangan anak saya aja, saya sudah ngalami masalahnya. Saya ngalami gini, 1 SMP mamanya ya, atau 1 SD ya toh. Itu saya jalani sekolah, sudah berjalan 1 tahun, kemudian nilai saya jelek dan nilai saya merah semua, ndak naik. Saya baleni dari awal kelas 1 apa saya langsung bisa naik kelas 2, saudara? Ayo, jujur, dijawab. Bener ndak? Saya baleni lagi toh, dari nol toh. Balik kelas 1 lagi toh. Balik setahun lagi toh, ngulangi toh. Nah, itu loh, doa lek kamu nggak yakin menerima, maka hal itu tidak akan diberikan kepada kita. Baleni dari nol. Tambah lama ndak jawabannya Tuhan. Semakin lama ndak jawabannya Tuhan, semakin lama. Harusnya gule sudah ada, ya toh, jalan sesuai firman Tuhan seperti season yang pertama dalam tuntunan Roh Kudus sesuai kehendak Allah. Yang kedua memuji menyembah Tuhan, sudah dijalani. Yang ketiga yakin bahwa apa yang kamu doakan, anggaplah kamu sudah menerima, maka hal itu diberikan kepada kita. Nah, 3 poin ini masih ada nanti sesi-sesi berikutnya sampai ke 25. Nanti itu baru doa yang penuh kuasa, powerful, yakin. Nah, saya pun sedang menjalani, saudara. Saya pun sedang menjalani. Karena saya dalam 3 bulan terakhir ini baru disampaikan oleh Tuhan untuk memberitakan firman ini, untuk memberi pengajaran-pengajaran tentang apa yang Tuhan karuniakan kepada saya, dan saya yang alami. Makanya saya ceritakan. Lah ini saya dalam proses berjalan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini juga diajarkan baru sama saya. Makanya ini saya sampaikan. Ini ayo berjalan bareng, praktek bareng. Nanti buktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Jangan nek wis sudah terjadi terus bersaksi, itu namanya nggak yakin bahwa Tuhan itu mampu. Ya, banyak orang-orang setelah sukses baru dia cerita, saya nggak sukses karena saya dulu dari nol. Lah sekarang saya nggak sukses, ini saya cerita, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara asal kita tidak hidup di dalam daging, dalam tuntunan Roh Kudus. Saya buru-buru ya
untuk cari uang aja masih maksudnya masih kekurangan. Kok nyampe ke firman buru-buru, waktu hanya habis untuk menyempatkan ini waktu semua ini. Nggak ada saudara, itu karena tuntunan Roh Kudus. Kalau nggak dituntun Roh Kudus, saya nggak mungkin bisa bangun pagi. Dulu itu males saudara, saya suruh doa pagi itu amit-amit saudara. Ya, suruh doa pagi, terus menyampaikan firman ini, ngedit video, prosesnya lama loh saudara ini. Meskipun hanya 15, 20 menit, 30 menit, itu semua prosesnya lama, dikirain sebentar. Enggak loh. Oh, kita harus cari firman Tuhan, kita berdoa, firman Tuhannya apa yang harus disampaikan, terus ilustrasinya apa, itu semua karena Tuhan, karena Roh Kudus yang mendorong, sehingga saya bisa seperti ini. Makanya saya bersaksi juga terhadap saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pendengar-pendengar firman Tuhan di channel saya ini. Saya yakin dan percaya, jikalau kita berjalan sesuai apa yang Tuhan ajarkan, pasti itu terjadi. Itu loh, kesaksian itu yang begitu-begitu. Seperti Nabi Ayub, ya toh, sudah sukses, dimiskinkan, disakitkan, menderita dan sebagainya, itu ujian Tuhan, saudara. Kalau yang cobaan-cobaan yang sehari-hari yang kita jalani itu karena kedagingan kita. Tapi kalau Nabi Ayub itu ujian, diuji imannya, seperti Abraham juga diuji imannya, menyerahkan anaknya sebagai korban persembahan. Nah, sekarang kalau kita sih nggak perlu korban persembahan karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Fungsi kuasa doa ini adalah satu, saudara, melepaskan kutuk hukum Taurat yang Tuhan sudah tanggung. Itu nanti yang kita akan alami. Makanya Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah, semuanya, all, everything, ya, nggak ada yang tersembunyi, semua itu macam-macam yang ada, itu loh. Karena Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib untuk menebus dosa kita, saudara. Jadi jangan takut, jangan gentar, yakin Roh Kudus tuntun. Makanya saya percaya semua yang mendengar di channel saya ini dijamah Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan berikan yang terbaik hatimu bagi mereka masing-masing, satu persatu, supaya mereka tumbuh di dalam iman, dalam tuntunan Roh Kudusmu, berjalan dalam pedang roh ya sebagai firman Tuhan, dan menuruti kehendak-Mu, bukan menuruti kehendak daging, hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Itu saudara, camkan gayane camkan bareng. Ora usah ngono wis, pokoke sing penting itu jalano sama firman Tuhan, nurut sama Roh Kudus ya toh. Nanti lah mulut ini suwe-suwe iso sregep dhewe memberitakan firman tentang kasihnya, karena kasihnya luar biasa. Ketemu orang di mana itu wis, lek saya katakan ya, saya sekarang itu disebut pendeta jalanan karena setiap ketemu orang mesti cerita Tuhan Yesus, ya toh, mendoakan keluarga-keluarga di rumah-rumah. Ya, saudara-saudara, mereka memiliki rumah tangga, ada perselisihan dan sebagainya. Ya, saya kasih pengajaran tentang firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Dan saya yakin pemulihan demi pemulihan, keluarga demi keluarga, dan kesatuan anggota tubuh Kristus itu yang paling penting. Tuhan mengajarkan saya untuk itu, hidup di dalam roh dan tidak di dalam daging, supaya tubuh-tubuh Kristus bersatu sesuai karunia masing-masing. Tidak peduli denominasi gerejamu apa, yang menyelamatkan kamu adalah Tuhan Yesus, bukan gerejamu, bukan pendetamu, bukan seperti saya hamba Tuhan yang menyampaikan, yang menyelamatkan engkau dalam hidup ini, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Apapun denominasi gereja Anda, gak masalah, karena itu Tuhan menyatukan kita dari berbagai fungsi tubuh yang macam-macam ini, saudara. Ya, seperti kemarin juga sudah saya ceritakan bahwa dalam satu perusahaan itu ada kepala cabang, supervisor, salesman itu ada terdiri dari 3 sales promotor, sales canvasser, dan ada admin, ada gudang, ada pembantu, office boy, dan semuanya bersatu untuk membangun suatu perusahaan. Nah, ini semuanya anggota tubuh Kristus bersatu untuk memuliakan kepala kita. Oke, haleluya, 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 puji Tuhan. Ya, sudah jelas ya saudara, ini sudah poin ketiga saudara. Yang pertama, doa yang penuh kuasa adalah sesuai tuntunan Roh Kudus, sesuai kehendak Allah, menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang sering diucapkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Dan itu sudah saya kasih contoh doa-doanya di sesi ke-20. Di terakhir itu hampir
berapa? 10 atau 15 menit itu doa mengucapkan firman Tuhan ya. Terus yang kedua adalah memuji dan menyembah. Hanya memuji menyembah Tuhan. Nanti kalau saya di sesi 21 nanti saya ikut muji nyembah Tuhan, wah bisa lama saudara, bisa 2-3 jam nggak selesai. Nanti nggak cukup ini menitnya. Ya toh, yang sekarang adalah anggaplah kamu sudah menerimanya. Berarti kamu harus beriman, yakin seperti anak saya tadi. Pak, nanti nek aku lulus, jadi cek gak baleni dari nol lagi saudara. Nanti nek baleni dari nol lagi, waktu ini kelamaan, gak dijawab doa sampean. Gitu loh, oke? Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur dan bersuka cita luar biasa firman-Mu bekerja pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu ini menjadi rema-rema dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, baik ini yang menyediakan sarana YouTube atau media yang lain, juga Engkau berkati di dalam nama Yesus. Yang belum bertobat, beri roh pertobatan. Yang belum masih berjalan di dalam daging, kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau tuntun mereka, Engkau jamah hatinya, lembutkan hatinya, biarlah tidak di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam kuasa Roh-Mu, menggunakan pedang roh firman-Mu bekerja, dan memuji dan menyembah itu menjadi bagian setiap hari dalam kehidupan. Dan kami yakin bahwa kami sudah menerima apa yang sudah kami doakan, maka hal itu diberikan kepada kami. Karena iman kami itu pemberian-Mu, semuanya pemberian-Mu Tuhan, pengampunan-Mu, iman kami, bahkan kasih karunia yang sudah Engkau limpahkan atas kehidupan kami, bahkan nafas hidup yang sudah Engkau berikan, percayakan kepada kami sampai saat ini, sudah Engkau percayakan kepada kami. Engkau masih mengasih kesempatan kepada kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas semua firman-Mu yang bekerja pada saat ini. Dan kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, karena kami ciptaan-Mu, pasti Engkau mencukupkan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa atas kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah makanan kami hari ini secukupnya, dan ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah kemuliaan, kuasa, keagungan, dan kejayaan, kemasyhuran bagi nama Yesus Kristus Tuhan sendiri, Allah Bapa yang di surga, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari kami bersama Engkau ya Tuhan. Yang tak sempat kami pikir, renungan, rancangan dan setiap firman kami Engkau sudah sediakan bagi kami, karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang selalu memenuhi setiap kehidupan kami. Karena pengampunan-Mu, keselamatan-Mu, pemulihan mendengar firman-Mu saat ini, di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya. Kami semua yang sudah mendengarkan firman ini di channel ini One Way Ministry, kami yakin dan percaya mereka sudah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Hanya kami kembalikan kepada-Mu ketika yang esa, Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus mengalir atas kami sekarang sampai selama-lamanya, karena Engkaulah Alfa Omega bagi kami. Haleluya, amin. Selamat ria-ria bersama Tuhan Yesus, dan sampai ketemu ke sesi-sesi berikutnya, bahwa kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita, dan bersukacitalah, bertekunlah, dan di dalam doa, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, amin.